Vito, ini penting sekali. Bagaimana sekian banyak orang, atau bahkan cuma satu orang aja, RDM, bisa terpengaruh oleh seorang KS. Ini pertanyaan yang penting sekali. Kinerjanya seorang KS itu biasanya gimana? Kalau kita bisa mengerti kinerjanya, karena KS seperti yang dijelaskan dalam cerita ini ada di mana-mana. Kinerjanya ini penting sekali. Dulu saya masih ingat, di ashram ini, tempat ini juga, ketika kita baru buka tahun 2000-an begitu, awal 2000-an, walaupun masih kecil waktu itu ashram kita, dan kita kadang-kadang mengadakan retreat, walaupun tidak sering, bisa 100 orang lebih yang hadir, sampai kita harus pinjam tempat segala. Dan waktu itu kita selalu saya tegur, kalau ada orang yang pergi dan makan bersama, saya selalu mengatakan, teman-teman di ashram ini bukan untuk sosialisasi. Nggak ada urusan sosialisasi. Itu di bisnis oke. Di profesi kalian masing-masing oke. Tapi tidak ada urusan mau bicara spiritual atau mau bicara apapun juga yang terkait dengan ashram. Kenapa harus di restoran? Kenapa nggak di ashram? Tujuan mengadakan ashram ini apa? Kenapa mau bicara soal ashram, mau bicara soal organisasi, ketemunya di restoran? Why? Nggak masuk akal. Baba selalu mengatakan, committee meeting di dalam ashram, dalam organisasi itu bukan comfortee meeting. Jadi semua kegiatan yang kaitannya dengan ashram harus di dalam ashram, bukan di luar ashram. Misalnya, kita juga pernah melarang, jangan mengadakan hubungan bisnis satu sama lain. Karena pasti berantakan. Terjadi masalah, dua-dua pihak ini akan berhenti datang ke ashram. Kita mengatakan dari awal bahwa ashram ini untuk perkembangan jiwa, untuk inner journey, bukan untuk outer journey. Kalau mau mengadakan relasi bisnis, mau cari pegawai, mau cari bos, mau cari apa, itu di luar ashram, nggak usah di sini. Ada 3 hal yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan the evil forces seperti KS ini, yaitu makanan, minuman, jadi 1, birahi, passion, seks. Ketiga adalah kenyamanan. Kenyamanan ini bisa, bentuknya bisa macam-macam, termasuk pampering. Tidak ada orang sehebat kamu, tidak ada orang sesabar kamu, tidak ada orang secantik kamu, ya. Pampering, dipuji-puji. Kelihatannya harmless, awalnya kelihatannya harmless. Nggak ada salahnya, orang dipuji oke dong. Orang diajak makan oke dong, masa nggak boleh makan bersama? Boleh, tapi silakan dengan relasi bisnis kalian. Kalau dengan teman-teman di ashram ini, tujuan kita ke sini apa? Bukan untuk sosialisasi. Mau makan bersama di sini, mau mengadakan rapat di sini, mau bahas tentang Ananda Ashram di sini. 3 hal ini, makan minum jadi 1. Kedua passion, birahi. Ketiga adalah kenyamanan, dipamper, dipuja-puji. Ini yang membuat seorang RDM bisa jatuh. Dan di antara kita semua, di dalam diri kita masing-masing itu ada RDM-nya. Di dalam diri kita masing-masing ada KS-nya juga. Tergantung kapan KS-nya muncul, kapan RDM-nya muncul,
tergantung situasi. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Mulai dari hal yang sederhana. Bagaimana kita mempraktekkan kejatuhan RDM ini mengajarkan apa kepada kita. Dan itu kita sudah terapkan di ashram ini. Entah bagaimana kita kecolongan. Sudah kita terapkan. Jangan makan-makan bersama di luar. Kalau seorang guru mengajak kalian, silakan. Kalau nggak ada urusan. Mau jalan ke sini bersama, cari teman lain dong. Jangan teman dari ashram. Dia tujuannya datang ke sini apa? Bukan untuk sosialisasi. Tapi kita jadikan tempat ini menjadi kotor dengan sosialisasi. Saya juga pernah menegur di salah satu center kita, di center lain juga begitu. Tapi nggak digubrisin. Dulu kita di sini sangat-sangat tegas. Pada suatu ketika, saya masih ingat betul, ada seorang teman yang sangat dekat sama saya, pribadi sangat dekat. Malam-malam setelah makan malam mereka pergi jalan-jalan. Dan entah bagaimana waktu itu mereka sudah punya arrangement. Dan saya tahu bahwa sudah terjadi sekali dua kali. Hari itu pun mereka jalan-jalan bersama. Jam 2 pagi baru datang. Saya tunggu, waktu itu rumah saya masih di sini. Saya tinggal di sini. Saya tungguin mereka di luar di teras sampai jam 2 pagi subuh. Ketika datang, ada pegawai di sini yang membuka pintu. Saya bilang, tunggu dulu, kasih kunci sama saya. Saya yang bukain pintu. Dan dengan sikap itu mereka tahu I didn't like the idea. Setelah itu berhenti mereka. Dan saya mengharapkan orang-orang yang terlibat pada waktu itu bisa belajar dari pengalaman saya pribadi dan bisa memastikan tidak terjadi seperti itu lagi. Mau tujuannya apa jalan-jalan? Untuk apa? Kalau mau jalan-jalan jangan ke sini. Ini di sini retreat kok. Di sini lagi ada retreat. Kalian jam 10 sudah makan, semua orang udah tidur, masuk kamar. Dulu jam 9 kalau nggak salah. Kita mengatakan jam 9 sudah harus masuk kamar dan jam 10 sudah harus lights off. Mau baca di kamar silakan, tapi sampai jam 10. Setelah itu lampu dimatikan. Nah, ini yang digunakan oleh para KS, ini yang digunakan oleh para RDM yang menjatuhkan radar RDM. Bisa salah satu di antaranya. Makan-makan terus ngomongnya udah pasti ngawur ngidul. Mau bicara apa lagi? Pasti ngawur ngidul. Dan yang dibicarakan apa? Ashram. Ini begini, ini begitu. Kamu lihat dirimu dong. Dirimu udah 100% benar. Mencari-cari kesalahan orang lain. Daftar ini masih panjang. Tapi kalau daftar yang panjang itu saya beberkan, mungkin akan subjektif sekali kelihatannya. 3 hal awal ini yang kaitannya dengan 3 cakra pertama. Yang kita sebut cinta itu berada di tingkat kedua, di seks, birahi, passion. Belum cinta. Kalau dia sudah masuk ke cinta, cakra keempat, hampir mustahil bagi RDM itu jatuh. Dia akan sadar langsung. Mungkin dia melakukan, sadar langsung. Tapi ketika dia masih berada di 3 cakra pertama ini, di dalam diri kita semua, walaupun kita sudah mencapai cakra ke-7 atau cakra keberapa juga, tarikan-tarikan ke bawah itu selalu ada. Untuk makan, minum, kita butuh cakra pertama. Untuk tidur, kenyamanan, kita butuh cakra ketiga. Mau mengadakan hubungan seks dengan pasangan, perlu cakra kedua. Jadi 3-3 ini masih ada. Cuma ketika kita mengenal spiritual, kita bisa mengendalikan. Kita bisa mengendalikan. Tapi kalau itu dipicu, di-trigger, terus-menerus. Tadi saya berbicara sama Joe juga. Ada pemicu dari luar. Kejatuhannya RDM ini bukan dalam sekejap. Butuh waktu. Butuh waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, barangkali berapa tahun.
dibombardir seperti yang Dr. Setiawan selalu mengatakan, repetitive and intensif dan repetitive. Diulangi terus, dan ego kita muncul. Dimanjakan, makanya di situ dalam cerita itu sang guru sudah mengatakan, saya tidak di sini untuk memanjakan kamu. Tadi sudah disimpulkan juga oleh Afni. Banyaknya kegiatan di sini jauh lebih banyak daripada perusahaan. Lebih banyak dan harus lebih banyak. Kalau lebih sedikit dari perusahaan berarti bukan spiritual. Jauh lebih banyak supaya yang masih kerja silakan kerja. Tapi begitu ada waktu luang, gunakan untuk sesuatu untuk mengembangkan diri kita. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke tempat lain, tidak apa. Untuk itu kita menyediakan sekian banyak kegiatan. Seringkali orang pikir, saya datang ke ashram kan untuk tujuan saya adalah kesehatan, mau sehat, mau damai, mau apa. Kok tugas melulu. Lihat tujuan tugasnya. Di luar tugas itu untuk cari nafkah. Oke, katakan satu tingkat di atasnya, bukan cuma sekedar cari nafkah, tapi biar menjadi kaya raya. Nothing wrong, tapi itu tujuan di luar, jangan di ashram dibawa tujuan itu. Tujuan di ashram adalah loka samgraha, kebaikan bagi semua orang. Entah kita mau bikin klinik, entah kita mau bikin apapun juga, termasuk kita mau buka kantin, membuka tempat makan. Tidak makan sembarangan, makanan yang betul-betul sehat, tidak ada manfaatnya bagi orang yang makan. Bukan cuma taste-nya enak, ya taste harus enak, tapi ada unsur kesehatannya enggak? Kalau nggak sehat, untuk apa? Kalau kita belum memahami hal seperti ini, kita akan tiap kali mengalami KS, tiap kali akan mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh RDM. Dan akan terjadi Brahmatya. Brahmatya is not ordinary sin. Kemarin kita pernah bahas ya, di hari Minggu kalau nggak salah ya. Ada pap, ordinary sin, ada atipap, sin yang lebih besar, tapi ada mahapap, dosa yang paling besar. Brahmatya itu masuk ke dosa yang paling besar, bahkan lebih besar, karena kita tidak menjatuhkan diri kita sendiri. Kita menarik orang dan kita jatuhkan dia, seperti RDM dijatuhkan oleh KS. Dan itu terjadi dari waktu ke waktu, selalu terjadi. Sebab itu kita harus hati-hati sekali. Dan ciri-ciri ini, ketika seseorang memuja-muji, makanan kamu enak sekali. Kalau kamu memberikan latihan, yang lain fasilitator nggak benar, cuma kamu yang benar, langsung di-cut. Kita semua ini cuma alat, nimit matra. Bagi kita jelas sekali. Yang kamu jelekin itu juga sama-sama alat, aku juga alat. Yang bekerja adalah sang guru. Kalau ada orang yang kamu pikir lebih hebat dari saya, atau saya lebih hebat, ya kebetulan kita lebih cocok. Tapi tidak berarti alat itu tumpul, enggak. Banyak faktor, mungkin cara saya penyampaiannya atau apa, tapi nggak usah bahas semuanya itu. Titik kita semua adalah alat, nimit matra. Jadi nggak usah memberikan kesempatan kepada seorang KS untuk mengubarkan ego kita. Kamu begini, kamu begitu. Ini berbahaya sekali. Pada akhirnya ya RDM pun sadar, tapi kesadaran itu at what cost? At what cost? Harus bayar mahal sekali.
lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, sampai pada suatu ketika mungkin berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kemudian baru bisa berada di jalur yang sama lagi. Karena nggak selalu kita bisa bertemu dengan seorang Sadguru, seorang master, nggak selalu. Dia dalam perjalanan pulang dan dia nggak bisa menunda perjalanannya. Kita mau ikut atau enggak? Kalau kita masih tertarik dengan duniawi, ya itu pilihan kita. Dia tidak akan paksa. Seorang master tidak akan pernah paksa. Nah, ini adalah pelajaran yang kita dapatkan dari cerita tadi dan dari tulisan Brahmatya. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang berperan sebagai KS secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menjadi bodoh sebagai RDM secara sengaja maupun tidak sengaja. Jangan sampai hal itu terjadi. God bless you.